إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian silsilah al-ahadits as-sahihahnya. Kita masuk ke hadis 1329. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dari jalan At-Tabrani. Ia berkata, haddatsana Ahmad bin Rishdin qala haddatsana Khalid ibn Abdissalam qala haddatsana Al-Fadl bin Al-Mukhtar dari Abdullah bin Mauhib dari Ismah bin Malik Al-Khutami secara marfu'. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah fala yusalli ba'daha syai'an hatta yatakallama aw yakhruja." Apabila salah seorang dari kalian telah selesai sholat Jumat, janganlah ia sholat setelahnya sholat apapun sampai ia berbicara atau ia keluar. Hadis ini ikhwatal Islam, kata Syekh Albani, sanadnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ini ada Ahmad bin Rishdin, namanya Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj bin Rishdin bin Sa'ad Abu Ja'far Al-Misri. Berkata Ibnu Adi, kadzabuh. Para ulama menganggapnya dia pendusta. Ya. Akan tetapi Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, demikian pula Ibnu Khuzaimah dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang sama dengannya, sehingga hadis ini sahih dari riwayat Imam Muslim tersebut. Di sini akhi kita ambil faedah, yaitu tidak boleh kita menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah langsung, tapi harus ada jeda. Jedanya apa itu? Kata Nabi SAW di sini, jedanya sampai ia berbicara atau ia keluar. Jadi sunnahnya begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi habis sholat fardu, kita zikir dulu. Jangan habis sholat fardu langsung berdiri sholat sunnah. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Hadis 1330. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah dan Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq dari jalan Sulaiman bin Saif. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Sulaiman bin Abi Daud. Ia berkata, haddatsana Abi dari Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah secara marfu'. Beliau bersabda, idza atisa ahadukum falyushammithu jalisuhu fa in zada ala thalathin fahuwa mazkum fala yushammat ba'da dhalik. Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah ditashmit, yang dijawab oleh teman duduknya yang ada di situ. Apabila ia bersin lebih dari 3 kali, berarti dia itu terkena zukam itu flu, dan tidak perlu lagi setelah itu dijawab.
Ya. Sanadnya perawi-perawinya semuanya thiqat kecuali Sulaiman bin Abi Daud ini. Ya, yang digelari oleh para ulama dengan gelar Bumah. Az-Zahabi berkata ia dianggap lemah oleh Abu Hatim. Imam Bukhari berkata mungkarul hadis. Sementara Ibnu Hibban berkata la yuhtajju bih, tidak bisa jadikan hujjah. Syekh Albani berkata akan tetapi dia tidak sendirian. Di mana Imam Ad-Dailami meriwayatkan dalam Musnad Al-Firdaus dari jalan Ali bin Asim, ia berkata haddatsana Ibnu Juraij dari Sa'id Al-Maqburi. Ya. Kata beliau sanad ini perawinya thiqat kecuali Ali bin Asim ini, ia saduq yukhti wa yahim. Saduq tapi ia suka melakukan kesalahan dan waham. Dan ia dimutabaat oleh Ibnu Muhammad bin Ajlan dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dengan lafaz tashmitul muslim idza atisa thalatha marrat fa in atisa fahuwa mazkum. Menjawab bersinnya seorang muslim itu apabila ia bersin 3 kali. Kalau ia bersin lagi, maksudnya lebih dari 3 kali, maka dia mazkum. Ya, sedang flu berarti itu, sedang pilek. Dikeluarkan Abu Daud dan Ibnu Sunni dan lafaz miliknya. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad secara mauquf dari riwayat Abu Daud, dan sanadnya hasan secara marfu maupun mauquf, dan yang paling kuat bahwa hadis ini marfu. Ya. Kata beliau dikuatkan lagi oleh hadis Salamah bin Al-Aqwa bahwa Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki bersin di sisi Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, yarhamukallah. Kemudian bersin lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, orang ini mazkum, orang ini terkena flu. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, demikian pula Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ibnu Sunni dan Ibnu At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini kita ambil faidah ya akhi. Yang pertama, wajibnya menjawab orang yang bersin apabila ia mengucapkan alhamdulillah. Ya, karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa wajibnya menjawab orang bersin itu yaitu apabila orang bersin tersebut mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau ternyata orang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib kita menjawabnya. Ya. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib kita jawab dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian dia jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Apa rahasianya kenapa orang yang bersin itu didoakan, Mas? Sebagian ulama mengatakan hikmah daripada kenapa bersin itu dianjurkan kita untuk mendoakan dengan rahmatnya. Apa itu? Yaitu bahwa bersin itu akhi, hakikatnya adalah bagaikan penggerak otot syaraf-syaraf. Sehingga dengan bersin tersebut diharapkan padanya dia semakin semangat. Beda dengan orang yang menguap. Kalau orang menguap itu biasanya bikin malas, Pak. Makanya antum lihat orang yang pemalas itu senangnya nguap aja. Dikit-dikit nguap. Udah gitu mulai berat badannya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk menahan menahan menguap. Falyaqdhim mastata'a, kata Rasulullah, hendaklah ia tahan semampu dia, jangan sampai menguap. Tapi kalau bersin, ternyata kita disuruh untuk mendoakan dia yarhamukallah. Iya. Di sini juga kita ambil faidah yang kedua, akhi, bahwa batas menjawab bersin itu 3 kali.
melebihi 3 kali maka tidak perlu dijawab lagi. Karena Nabi mengatakan kalau ia bersinnya lebih dari 3 kali berarti dia memang mazkum, ya, flu, ya. Maka kata Rasulullah tidak perlu untuk dijawab lagi. Allahu a'lam. Hadis 1331. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari Sa'id bin Zarbi, dari Al-Hasan, dari Ka'ab bin Asim Al-Ash'ari. Ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalatin." Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku ini untuk bersepakat di atas kesesatan. Namun di dalam sanadnya ada Sa'id bin Zarbi ini, dia mungkarul hadis. Dan di dalam sanadnya juga ada Al-Hasan Al-Basri. Dia meriwayatkan dengan an, sedangkan Al-Hasan Al-Basri itu mudallis. Sedangkan mudallis apabila meriwayatkan dengan lafaz an dari maka tidak diterima. Akan tetapi diriwayatkan dari Mus'ab bin Ibrahim, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas secara marfu. Ya. Akan tetapi sayang dalam sanadnya ada Mus'ab bin Ibrahim ini, dia pun mungkarul hadis. Akan tetapi ada juga dari jalan Muhammad bin Ismail bin Ayyash, ia berkata haddatsana abi, yaitu Ismail bin Ayyash, dari Dhamdham bin Zur'ah, dari Shuraih bin Ubaid, dari Ka'ab bin Abi bin Asim dengannya, ya, dengan lafaz sesungguhnya Allah melindungi umatku dari 3. Yang pertama, alla yaju'u, ya, mereka tidak akan lapar, ya, secara keseluruhan. Wala yajtami'u ala dhalalah, mereka tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Wala yustabahu baydatul muslimin, dan bahwasanya kaum muslimin tidak akan pernah dikuasai oleh orang-orang kafir secara keseluruhan. Namun dalam sanadnya ada Muhammad bin Ismail bin Ayyash ini, ya, Abu Hatim mengatakan ia tidak mendengar dari ayahnya. Akan tetapi kata beliau, kalau kita kumpulkan nih jalan-jalan ini, maka derajatnya naik menjadi hasan, kata beliau. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah waikum. Hadis ini kita ambil faidah, akhi, bahwa umat Islam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan, enggak mungkin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, innallaha qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalah. Ya, sesungguhnya Allah telah melindungi umatku untuk bersepakat di atas apa? Kesesatan. Maka tidak mungkin kaum muslimin seluruh dunia bersepakat di atas kesesatan, tidak mungkin. Ya. Sehingga diambil dari hadis ini juga faedah yang kedua, apa itu? Yaitu hujiyatul ijma', bahwa ijma' itu kalau begitu hujjah. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan ijma' itu tidak mungkin salah. Ketika Nabi mengatakan sesungguhnya Allah melindungi umatku dari bersepakat di atas kesesatan, berarti yang disepakati oleh umat Islam secara keseluruhan, terutama para ulama mujtahidin, ya, itu berarti pasti benarnya, Mas. Pasti apa? Benarnya. Imam Asy-Syafi'i berdalil akan hujahnya ijma' itu dengan surat An-Nisa. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu, dan kami akan bakar ia di neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Di situ Allah mengatakan, siapa yang menyelisihi Rasul dan mengikuti selain jalan kaum mukminin.
Apa yang dimaksud dengan kaum mukminin di sini? Kata Imam Syafi'i, artinya kesepakatan mereka. Iya. Itu menunjukkan wajib mengikuti ijma. Bahkan Allah di sini mengancam bahwa orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin, yaitu ijma mereka, kesepakatan mereka, Allah akan bakar ia dengan api neraka. Demikian pula Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kemana, Pak? Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kemana, Pak? Kepada Al-Quran dan hadis. Perhatikan kata-kata jika kalian berselisih, kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Mafhum kebalikannya apa? Jika kalian tidak berselisih, cukup sudah, itu hujah. Iya. Ini akhi dalil-dalil yang menunjukkan akan hujiyatul ijma'. Apa sih ijma' itu, Pak? Ijma' itu kesepakatan ulama seluruh dunia. Jadi kalau ulama Indonesia bersepakat, ya bukan ijma'. Iya. Yang namanya ijma' itu syaratnya apa? Kesepakatan ulama seluruh dunia, semuanya, bukan hanya di Indonesia, bukan cuma di Malaysia, bukan cuma di tempat tertentu atau di Saudi, enggak. Iya. Makanya akhi azakumullah wa yakum, di zaman sekarang ini terkadang untuk mengklaim adanya ijma susahnya minta ampun. Jangankan zaman-zaman sebelum kita, juga di zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ketika kekuasaan Islam sudah sangat luas sekali, ulama-ulama juga sangat banyak sekali, maka sangat sulit untuk memastikan adanya ijma. Ya, sebab untuk mengetahui ijma yang terjadi di zaman ini, berarti kita harus tanya satu persatu ulamanya itu. Ya. Dan itu sangat sulit sekali. Makanya kata Syekhul Islam, yang paling mungkin untuk kita ketahui ijma'nya adalah ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun tentunya akhi, tidak setiap yang dinyatakan oleh para ulama itu ijma' berarti sudah terjadi ijma', belum tentu juga. Kadang-kadang sebagian ulama ada yang mengklaim ijma', ternyata setelah diperiksa nggak ada ijma'. Contoh misalnya Imam Nawawi mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadilah amal dengan ijma' para ulama. Dibantah oleh para ulama setelahnya. Tidak ada ijma' dalam hal ini, karena perselisihan masih ada. Ya. Contoh lagi, Imam Nawawi mengatakan bahwa zakat urudut tijarah, zakat urudut tijarah itu barang-barang dagangan, itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan ijma'. Tapi kemudian ya ulama di belakangan hari membantah tidak ada ijma'. Masih ada perselisihan dalam masalah ini. Demikian akhi, makanya para ulama itu membagi ijma' menjadi dua. Yang pertama ijma' yang bersifat qat'i, pasti. Nah, ini yang hujah nih, Pak. Yang kedua ijma' yang bersifat dhonni, masih dugaan kuat. Iya. Maka yang seperti ini hujah selama tidak ada dalil yang menyelisihinya. Selama tidak ada apa? Dalil yang menyelisihinya. Biasanya ya, para ulama itu untuk membedakan antara ijma' yang qat'i dengan ijma' yang dhonni itu dalam mengungkapkannya beda. Ya, kalau ijma' yang bersifat qat'i, pasti, biasanya mereka memastikan ajma'al ulama, para ulama telah berijma', begitu. Mereka pastikan itu. Tapi kalau yang sifatnya dhonni, masih dugaan, ya seringnya mereka ungkapkan dengan kata-kata apa? La a'lamu fihi khilafan.
aku tidak mengetahui adanya perselisihan ulama dalam masalah ini. Ya. Berarti yang seperti ini biasanya sih ya ijma apa? Dhanni, masih dugaan. Ya. Itu ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ya bahwa apabila ijma yang bersifat dugaan dhanni bertabrakan dengan dalil, maka dalil lebih diutamakan daripada ijma yang bersifat apa? Dhanni. Iya. Contoh misalnya ijma yang bersifat dhanni apa Pak? Jumhur ulama mengatakan bahwa udhiyah berkurban itu hukumnya tidak wajib, dan mereka mengklaim adanya ijma. Akan tetapi ternyata ijma seperti ini bersifat dhanni. Ya. Karena apa? Karena sebatas tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat. Sebatas tidak diketahui itu bersifat dhanni. Ya, makanya Syekhul Islam yang mengatakan ijma seperti ini tidak kuat untuk melawan dalil. Maka selama ada dalil, kita dahulukan dalil daripada ijma yang bersifat apa? Dhanni. Beda kalau memang itu ijma'nya bersifat qat'i, akhi azakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis berikutnya, hadis 1332. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari Muhammad bin Abi Humaid Al-Madani dari Musa bin Wardan dari Hafs bin Ubaidillah bin Anas dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna minan nas mafatih lil khair, maghaliq lisyarr. Wa inna minan nas mafatih lisyarr, maghaliq lil khair. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayh, wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarr ala yadayh." Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci yang menutup keburukan. Dan di antara manusia ada yang menjadi kunci pembuka keburukan dan kunci penutup kebaikan. Ya. Fatuba, maka tuba. Apa itu tuba? Pohon di surga. Liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadaih, bagi orang yang Allah jadikan sebagai pintu, ya apa, kunci pembuka kebaikan. Ya. Wa wailun, dan neraka wail, celaka bagi siapa? Bagi Allah, ya orang yang Allah jadikan ia sebagai kunci pembuka keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Syekh Albani mengatakan sanadnya lemah karena Muhammad bin Abi Humaid ini lemah. Demikian pula Musa bin Wardan saduk, tapi ya terkadang ia salah. Ya. Akan tetapi hadis ini akhirnya mempunyai syahid, yaitu hadis yang mursal tapi dhaif. Akan tetapi ya kata beliau ya dengan jalan-jalannya menjadi kuat insyaallah, menjadi hasan. Dan hadis ini sebetulnya sudah lewat juga ya, sekitar hadis 500-an saya lupa, dan pernah kita bahas hadis ini akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Namun tidak apa-apa, kita sedikit ambil faedah lagi. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa di antara manusia itu ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ya kebaikan. Dia membuka kebaikan, Masya Allah, dan menutup keburukan. Tapi di antara manusia juga ada yang subhanallah menjadi pintu kunci pembuka keburukan, na'udzubillah. Maka dari itu akhi, ya, kita berusaha menjadi yang pertama, yaitu menjadi kunci-kunci pembuka apa? Kebaikan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, jadilah menjadi orang-orang yang suka membuka pintu kebaikan kepada manusia. Dengan kita menyebarkannya, menebarkannya di masyarakat kita, di keluarga kita, ya, di perusahaan kita, di tempat kerja kita. Selalu kita menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan untuk manusia, ya akhal Islam azakumullah wa yakum. Ya. Hadis 1333.
Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Abu Asim qala akhbarana Abu Amr Mubarak Al-Khayyat, kakek ya anak Abbad bin Katsir, ia berkata Sa'altu, aku bertanya kepada Thumamah bin Abdullah bin Anas tentang azl. Apa itu azl? Itu mengeluarkan air mani di luar kemaluan istrinya. Iya. Maka ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala 'anil azl. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang azl. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau annal ma'a alladhi yakunu minhu alwalad ahraqtahu ala sakhratin atau ahraqtahu ala sakhratin la akhrajallahu azza wa jalla minha aw la kharaja minha walad wa la yakhluqanna Allahu nafsan huwa khaliquha." Kalaulah air mani yang dengan air mani itu menjadi manusia, engkau tumpahkan ya ke batu karang, dan Allah takdirkan jadi anak, Allah akan keluarkan dari batu karang itu anak. Iya. Dan Allah pasti menciptakan yang telah Allah takdirkan semua akan ada. Maksudnya jawaban Rasulullah apa ya, akhi? Maksudnya ya, azal itu akhi, walaupun seseorang misalnya nggak pengen punya anak, akhirnya melakukan azal. Kalau Allah takdirkan jadi anak, ya jadi anak, gimana lagi? Ya, berarti azal boleh nggak? Jawabnya boleh, tapi dengan syarat. Ya, syarat yang pertama kata sebagian ulama yaitu dengan seizin istrinya. Ya. Yang kedua, tidak menyakiti dan tidak menzalimi istri, karena itu termasuk hak istri ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ya, kalau istrinya mengizinkan ya nggak apa-apa, kalau istrinya tidak mengizinkan janganlah, karena walaupun bagaimana itu hak istri juga. Akan terkadang sebagian orang tuh ya, ada yang melakukan azl itu karena takut punya anak gitu mas. Ya, padahal Rasulullah SAW menganjurkan kita itu banyak anak. Rasulullah, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah ya wanita yang banyak anak dan ya banyak cintanya kepada suami, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Ya. Maka dari itu ya akhi azakumullah, kita tidak inginkah menjadikan Rasulullah bangga dengan banyaknya kita punya anak? Ya. Maka yakinlah insyaallah setiap anak itu sudah Allah takdirkan rezekinya masing-masing. Allah berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kamu dan mereka. Ya, bukan siapa-siapa. Allah yang berikan rezeki. Hadis 1334. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari beberapa jalan dari Humaid dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la ta'jabu bi'amali ahadin hatta tanduru bima yukhtamu lahu fa innal 'amila ya'malu zamanan min dahrihi aw burhatan min dahrihi bi'amalin salihin law mata 'alaihi dakhala al-jannah thumma yatahawwal fa ya'malu 'amalan sayyi'an wa innal 'abda la ya'malu zamanan min dahrihi bi'amalin sayyi'in law mata 'alaihi dakhala an-nar thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan salihan wa idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautihi fa waffaqahu li'amalin salihin thumma yaqbidahu 'alaihi. Jangan kalian merasa kagum dengan amalan seseorang, kata Rasulullah, sampai kalian lihat dia mati di atas apa. Ya, akhir kehidupannya di atas apa dia itu. Karena orang yang beramal amalan soleh, ya, di waktu yang panjang atau beberapa waktu, kalaulah ia mati di atasnya, ia pasti masuk surga. Tapi kemudian kalau ia berubah
Ada orang yang Masya Allah ya, beramal soleh banyak dia sepanjang hidupnya, tapi apa yang terjadi akhir Islam, rupanya di akhir hayatnya itu berubah. Dia akhirnya malah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sesungguhnya seorang hamba ada yang beramal dengan amalan keburukan sepanjang hidupnya. Kalau ia mati di atasnya pasti masuk neraka. Tapi ternyata orang ini di akhir hayatnya berubah. Dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah, kata Rasulullah, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal soleh sebelum wafatnya, di mana Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal soleh. Kemudian Allah akan cabut ia di atas amalan soleh tersebut. Ya. Syekh Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Di sini akhi kita ambil faidah yang pertama. Jangan kita merasa kagum kepada amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang. Kalau kita belum tahu dia matinya di atas apa. Karena kan Pak, kalau kita tidak tahu ia wafatnya di atas apa, ya Allahu a'lam. Ya, makanya Rasulullah mengatakan jangan kagum kepada amalan seseorang sampai kamu lihat dulu dia ditutup di atas apa itu. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Jangan kita tertipu dengan banyaknya amal. Adamul iktirar bi kathratil amal. Jangan tertipu. Karena banyak orang yang tertipu dengan banyaknya amal, Pak. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya dia menganggap remeh maksiat. Iya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika menafsirkan hadis Arba'in Nawawiyah nomor 4 itu ya. Kenapa ada orang yang selama hidupnya itu beramal amalan penduduk surga, tapi kok wafatnya di atas amalan penduduk api neraka? Kenapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, dalam riwayat Muslim ada sebuah tambahan yang sangat bermanfaat menjelaskan tentang hakikatnya. Apa itu? Nabi bersabda, innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Seorang hamba mengamalkan amalan penduduk surga sebatas yang tampak kepada manusia. Ternyata kata beliau ada sesuatu di hatinya itu. Dasaisul qalb. Mungkin ya ketika dia banyak beramal soleh tidak ikhlas, bisa jadi. Mungkin ketika ia sudah banyak beramal soleh, dia tertipu dengan banyaknya amal. Akhirnya dia menganggap remeh apa? Maksiat. Mungkin ketika ia banyak berbuat amal, dia merasa ujub. Merasa apa, Pak? Ujub. Ujub bisa membatalkan amal tidak, Pak? Kata Syekh Utsaimin, ujub bisa membatalkan amal. Kalau ada orang yang wafat di atas ujub dengan banyaknya amal, wafatnya su'ul khotimah apa husnul khotimah, Mas? Su'ul khotimah, na'udzubillah. Maka dari itu ya akhwal Islam azakumullah, bisa hal itu terjadi, bisa, Pak. Makanya ya hadis ini memberikan kepada kita cambuk untuk diri kita. Jangan sampai tertipu dengan banyaknya amal. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita akan wafat di atas apa. Iya. Jangan merasa antum ya udah lama ngaji, udah 10 tahun, akhirnya menganggap remeh orang yang baru ngaji. Kalau antum menganggap remeh orang yang baru ngaji, berarti antum tertipu itu. Dan menganggap remeh saja sudah termasuk kesombongan, gak, Mas? Sombong. Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu artinya apa?
menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Kita menganggap remeh saja sudah sombong. Subhanallah ya akhal Islam. Bagaimana ketika kita menganggap remeh orang lain, kita meninggal di atas itu? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar biji sewi dari kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu hati-hati akhi. Selama ini kita beramal, apakah amal kita ini selalu kita introspeksi diri atau enggak? Selama kita beramal saleh, Pak, jangan kita menganggap banyak amalan saleh kita. Ibnu Qudamah mengatakan, kullu ma'rufin la yatimu illa bi thalathah. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, setiap perbuatan yang ma'ruf tidak sempurna kecuali dengan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, ya, bil mubadarati ilaihi, yaitu bersegera melakukan kebaikan tersebut. Yang pertama apa, Pak? Bersegera melakukan perbuatan baik tersebut. Yang kedua, ya, bitasghirihi, menganggapnya sedikit, nggak banyak. Yang ketiga, bikitmanihi, dengan cara menyembunyikannya. Nggak usah cerita-cerita ke orang, apalagi update status, ya, di Facebook atau yang lainnya. Jangan. Maka dari itu ya akhi, jangan kita menganggap banyak akhi. Kayaknya saya ini udah banyak sholatnya deh, tahajud udah, duha udah, ya rawatib juga udah. Kalau antum hitung-hitung tuh amalan soleh antum anggap masya Allah, terjadi apa? Masya Allah banyak udah. Hati-hati, bahaya itu, Pak. Iya, jangan sekali merasa amalan soleh kita sudah banyak, jangan. Karena kita nggak tahu amalan soleh kita diterima oleh Allah apa enggak, iya kan? Ya Allah. Maka dari itu ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ya, jangan kita ini tertipu dengan banyaknya amal. Jangan sekali-kali kita tertipu dengan banyaknya amal. Di sini kita ambil faedah yang ketiga, akhi, azakumullah wa iyyakum. Itu anjuran istiqomah sampai akhir hayat. Yang ketiga apa? Anjuran untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Iya. Semua kita akhi harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya wafat di atas Islam dan iman. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan kamu muslim. Usahakan sekuat tenaga kita, Pak. Jangan, caranya bagaimana? Yang pertama, jangan meremehkan maksiat. Jangan, sekecil apapun maksiat jangan remehkan. Karena kita tidak tahu ketika kita berbuat maksiat barangkali ajal menjemput kita. Ya, setiap kali kita mau berbuat maksiat, kita ingat langsung, gimana kalau ajal menjemput saya dalam keadaan saya berbuat maksiat seperti ini. Ya. Jadi supaya kita bisa terus wafat di atas kebaikan itu penting, Pak. Itu jangan meremehkan apa? Maksiat, jangan. Yang kedua, jangan putus dari beramal saleh. Yang ketiga, jangan putus dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus menuntut ilmu. Jangan ada kata cukup dalam menuntut ilmu. Ya. Yang keempat, kita berusaha untuk mencari teman-teman yang saleh yang bisa memberikan kepada kita motivasi, semangat, ya. Untuk supaya bisa istiqomah terus di atas kebaikan ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini perkara-perkara ini penting sekali akhi, azakumullah wa iyyakum, supaya kita istiqomah dan wafat di atas apa? Kebaikan. Kita ambil faedah yang keberapa? Yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu annal ibrah, ya,
bil khawatim, yang dianggap dari umur seorang manusia itu penghujungnya. Artinya di atas apa dia meninggal dunia. Walaupun di waktu mudanya, di awal-awalnya banyak berbuat kebaikan, tapi kalau ia wafatnya di atas kemaksiatan, itulah ya keburukan buat dia. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga kita ambil faidah ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang kelima yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, yaitu anjuran untuk islahus sarair, memperbaiki yang ada di dalam relung jiwa kita ini, memperbaiki hati kita ini, ya. Ketika beramal soleh, jangan sampai ada tersimpan di hati kita penyakit-penyakit yang barangkali penyakit itu akan muncul ketika kita akan meninggal dunia. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Penyakit itu bisa jadi, Pak, cinta ketenaran. Iya. Penyakit itu ya akal Islam, azakumullah, berupa dengki, sombong. Itu bahaya ya, akhi. Makanya ya, sudah saya sebutkan tadi perkataan Ibnu Rajab. Ada orang yang beramal selama hidupnya 60 tahun, beramal dengan penduduk surga, tapi kok wafatnya di atas penduduk api neraka. Kenapa? Kata Ibnu Rajab, karena ada sesuatu di hatinya. Berarti ada yang tersembunyi di hatinya, orang tidak tahu. Makanya akhi, segala bersihkan itu hati kita tersebut ya akal Islam. Hadis ini kita ambil faedah juga, akhi, bahwa tanda orang yang Allah inginkan kebaikan adalah sebelum meninggal dunia ia diberikan taufik untuk bertaubat dan beramal soleh. Ya, tanda orang yang Allah inginkan kebaikan yaitu orang tersebut di akhir hayatnya sebelum meninggal dunia beramal soleh, Pak. Walaupun mungkin di awal-awalnya dia banyak maksiat, iya. Ya, terkadang kita lihat ada orang, Pak, ya, selama hidupnya banyak maksiat gitu, Pak. Tapi subhanallah, di akhir hayatnya dia banyak beramal soleh. Dia taubat, dia kembali kepada Allah, dia sholat, ya, kemudian dia wafat di atasnya, masya Allah. Ya. Tapi tentunya, akhi, bukan berarti menjadi alasan. Kadang-kadang pelaku maksiat apa coba ngomongnya? Ya, belum ditakdirkan Allah. Ya, saya dapat hidayah katanya. Nanti juga kalau Allah takdirkan saya dapat hidayah kok. Jadi akhirnya dengan cara itu dia terus-menerus berbuat maksiat. Ini talbis iblis ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis 1335, hadis yang dikeluarkan Abu Sahal Al-Qattan, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Al-Jaham qala haddatsana Yazid bin Harun, ia berkata, anba'a Abu Malik Al-Ashja'i an abi, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jal kana lahu thawabuha ma tuliyat. Siapa yang mengajarkan satu ayat saja dari Al-Quran ini, maka ia terus mendapatkan pahalanya selama ayat tersebut dibaca, diamalkan, ya, oleh orang yang kita ajari tersebut. Syekh Albani berkata sanadnya jayyid aziz, perawinya semuanya thiqat, perawi Muslim kecuali Muhammad bin Al-Jaham ini, yaitu Muhammad bin Al-Jaham bin Harun, ya. Ia dianggap thiqah oleh Imam Ad-Daraqutni. Al-Hafidz berkata, aku tidak mengetahui adanya celaan, ya, sehingga ya hadis ini dia seorang yang thiqah insyaallah, karena Imam Daraqutni menganggapnya thiqah. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah keutamaan mengajarkan ilmu. Keutamaan apa, Pak? Mengajarkan ilmu. Ya, di mana, Pak,
Kalau kita ajarkan ilmu satu ayat, kemudian orang itu mengamalkan ayat itu, Masya Allah, selama diamalkan kita dapat pahala dari dia, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Maka dari itu akhi, jangan kita ini malas untuk menyampaikan kebaikan. Berapa banyak ulama besar yang ternyata dia menjadi ulama besar gara-gara satu ucapan atau dua ucapan kebaikan. Imam Adz-Dzahabi, beliau menjadi ulama besar Pak gara-gara ucapan. Waktu itu dia sedang main-main sama teman-temannya, masih kecil. Kemudian Imam Adz-Dzahabi menulis, dan tulisannya bagus. Lewatlah seorang ulama hadis. Lalu kemudian ulama hadis ini berkata kepada Imam Adz-Dzahabi, tulisanmu mirip dengan tulisan para ahli hadis. Ya. Maka kata Imam Adz-Dzahabi, ucapan ini mengena sekali di hatiku. Semenjak itu aku suka untuk belajar hadis. Maka beliau pun kemudian menuntut ilmu hadis kemana-mana, sampai menjadi ulama terkemuka hadis di zamannya, gara-gara satu ucapan. Sahih Bukhari yang kita baca sampai detik ini Pak, Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Bukhari gara-gara satu ucapan gurunya. Waktu itu di majelisnya gurunya itu berkata, andaikan di antara kalian ada yang mengumpulkan kitab khusus tentang hadis-hadis sahih, gara-gara itu kata Imam Bukhari, aku menulis buku Sahih Bukhari. Sampai detik ini buku itu dibaca Pak, Masya Allah. Makanya kita jangan pelit menyampaikan ilmu, walaupun sepatah dua patah kata. Barangkali dengan kata-kata yang sedikit itu orang mengambil manfaat banyak. Barangkali dengan satu ucapan yang kecil itu ada orang menjadi besar gara-gara itu, ya akhwal Islam. Iya. Allahu a'lam, saya cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.